Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Amma ba'du. Masalah muslimin, jemaah salat Isya, salat tarawih yang dirahmati Allah, memasuki fase kedua. Sekarang kita sudah menjalani saum selama 8 hari. Insya Allah besok masuki hari ke-9. Pada tempatnya lah kita melakukan evaluasi, introspeksi. Kalau bulan Ramadan ibarat kawah sandar di muka, di mana kita dilatih, digembleng, ditarbiyah di bulan Ramadan ini. Maka supaya Ramadan kita ini tidak cacat antara hablum minallah dan hablum minan nas, alangkah baiknya kita simak obrolan Rasulullah dengan para sahabat Nabi yang dicintainya. Hal ini diungkapkan dalam hadis riwayat Muslim nomor hadis 6522. Suatu hari ketika sedang berkumpul dengan para sahabatnya, baginda Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Atadaruna minal muflis?" Wahai sahabat-sahabatku, apakah kalian tahu siapakah orang yang bangkrut itu? Orang yang sial, orang yang tidak beruntung, siapakah mereka itu? Bangkrut, sial, tidak beruntung, merugi, kalimat-kalimat yang kalau kita mendengarnya saja risih. Apalagi naudzubillah kalau kita sampai mengalaminya. Semua kita ingin menghindar dari kebangkrutan, kerugian, kesialan. Nah, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, tahu enggak kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Macam-macamlah jawaban para sahabat saat itu. Maka Nabi menjelaskan, al-muflisu fina, para sahabat ada yang menjawab begini, al-muflisu fina mala dirhaman lahu wala mata'. Orang yang muflis di antara kami adalah orang-orang yang mala dirhama wala mata', mala dirhaman lahu wala mata', yaitu orang-orang yang tidak punya uang, orang yang tidak punya kehidupan. Maka Rasulullah SAW menjawab, bukan itu yang dimaksud. Innal muflisa min ummati, orang yang bangkrut dan sial dari umatku sendiri. Renungkanlah ini perkataan Rasulullah, umatku. Nggak usah kita cerita Yahudi dan Nasrani. Min ummati, kata Rasulullah, dari umatku. Yang akan bangkrut kelak di akhirat adalah man ya'ti yaumal qiyamah, yaitu umatku yang datang pada hari kiamat bis salat wa zakat. Umatku yang datang di mahkamah ilahi nanti pada hari kiamat, dia dengan membawa pahala salatnya, pahala zakatnya, pahala sedekahnya,
pahala umrohnya, pahala hajinya, ketika dia sedang melapor, menyampaikan semua amaliyah soleh yang waktu hidup di dunia, Tuhan inilah pahala sholat saya. Karena memang di dunia dia rajin sholat, bukan hanya sholat wajib, sholat an-nawafil, sholat ratib muakkad, ghair muakkad, ghair rawatib, tahajud, duha, dan sebagainya dia tidak ketinggalan. Wa zakatin, dia juga datang dengan membawa pahala zakat. Di situ, di satu sisi dia datang menghadap Allah dengan membawa semua kebaikan waktu hidup di dunia. Cuman di sisi lain, sayang, ketika dia sedang asyik menyampaikan itu ke hadapan Allah, maka wa ya'ti qad satamahada, hablu minan nasnya tidak bagus gitu. Hubungan dengan manusia tidak bagus. Wa ya'ti qad satamahada, dia pernah mencaci maki orang lain. Wa qad fahada, dia juga memfitnah orang lain. Wa akala malahada, dan pernah juga memakan harta orang lain yang bukan haknya dengan cara batil. Wa safaka damahada, bahkan pernah dia mengalirkan darah dengan cara yang tidak benar, yang bukan haknya, bukan ketika sedang berperang di jalan Allah. Nah, kalau ini yang terjadi, bagaimana nasib dia? Di satu sisi, dia datang ke hadapan Allah dengan membawa pahala ibadah yang begitu banyak. Namun di sisi yang lain, dia pun membawa dosa karena hablu minan nasnya, hubungan dengan manusianya tidak benar. Kalau ini yang terjadi, maka kata Nabi, ketika dia sedang asyik melapor kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia sedang asyik, ini pahala salat. Kemudian catatannya diperlihatkan. Ketika itu, sebentar ya Rabb, datang seseorang. Kemudian dia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, memang dia rajin salat di dunia. Dia rajin melaksanakan ibadah sunnahnya. Bolak-balik dia melaksanakan ibadah haji dan umrah. Cuman ya Allah, dia pernah menyakiti hati saya, pernah mencoreng arang di muka saya, sehingga saya tidak bisa leluasa hidup di dunia karena malu. Maka kalau itu yang terjadi, kata Allah, ambillah pahala salatnya. Maka habis pahala salatnya diambil, seluruh pahala salatnya baik yang wajib maupun yang sunnah dikasihkan kepada orang yang pernah dicaci maki di dunia. Begitu juga ketika dia sedang melapor pahala dari zakatnya. Memang dia rajin bersedekah, bukan hanya zakat wajib, tetapi sedekah sunnah, sedekah jariyah. Dia betul-betul melaksanakan itu. Ya Allah, inilah pahala zakat saya. Datang lagi orang, sebentar ya Allah, Engkau Maha tahu, dia memang bayar zakat, tapi dia pernah memakan harta saya dengan cara yang zalim. Waktu di dunia saya tidak bisa berbuat apa-apa, sebab status dia lebih tinggi. Saya tidak bisa berbuat apa-apa, maka saya menuntut keadilan di sini ya Allah. Benar engkau melakukan itu? Maka Allah melihat catatan amalnya. Benar ya Allah. Maka fa'in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqdama alaihi, kalau habis sudah pahala ibadahnya diberikan kepada orang-orang yang disakiti waktu hidup di dunia ini, bahkan masih banyak orang yang ngantri, yang dizalimi, menagih sama dia, maka ukhidha min khotoyahum, segala kejelekan orang-orang yang disakiti itu dimasukkan ke dalam catatan amalnya. Maka ketika itu juga seluruh amaliyahnya itu habis, seluruh amaliyahnya itu. Maka kalau itu sudah terjadi, summatul hatin nar, kemudian dilemparkanlah ke dalam api neraka.
muslimin, sudah pahala dipreteli, dosa orang diberikan pula. Ini kan bangkrut namanya. Ini kan sial namanya. Ini kan tidak beruntung namanya. Ibarat orang dagang, sudah habis sama modal-modalnya, hutang di mana-mana. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Wajar kalau akhirnya dia terkena perkara. Oleh karenanya, kita melakukan introspeksi di bulan suci Ramadan ini. Jangan sampai hablum minallah begitu baik, tapi tolong hablum minan nasnya jangan sampai tidak seimbang. Kebaikan kepada Allah, ibadah kita kepada Allah, relasi kita dengan Allah dengan berupa berbagai amal ibadah di bulan Ramadan ini harus seimbang dengan hablum minan nas. Mudah-mudahan ini memberikan arah yang akan memperbaiki hablum minallah dan hablum minan nas, hubungan vertikal dengan Allah dan hubungan horizontal dengan sesama manusia. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.